Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kelas 12 MP, saya ketemu lagi dengan Pak Sam untuk pertemuan yang kelima kalau nggak salah ya ini. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan anak-anakku sekalian. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup anak-anakku kelas 12 MP. Untuk hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin tentang Google Site ya, atau membuat sebuah halaman web yang bertemakan tentang profil pribadi. Namun sebelum Pak Sam melanjutkan, tidak ada salahnya Pak Sam selalu mengingatkan di masa pandemi COVID ini untuk anak-anakku harus tetap menerapkan prokes ya, 5M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membuat mobilisasi. Diharapkan itu semua harus kita lakukan. Anakku, terkait dengan materi hari ini, kita akan tambahkan satu materi ya. Kemarin anakku sudah berhasil membuat sebuah halaman internet yang berisikan tentang perkenalan anak-anakku. Nah, untuk hari ini nanti anakku akan melanjutkan materi itu. Kita akan mencoba menambah halaman yang baru. Jadi kemarin sudah memiliki satu halaman begitu, kemudian kita tambah halaman yang lain. Siapa tahu nanti akan ada informasi tambahan yang akan ditampilkan di sana. Namun sebelum ke sana anakku harus sudah memiliki konsepnya dulu ya. Kira-kira untuk membuat sebuah halaman web tentang anak-anakku sendiri, itu nanti informasi yang akan ditampilkan apa saja gitu. Ya, nanti untuk membuat alur cerita atau mind map-nya ya, mind map itu ya semacam alur berpikir begitu. Itu anak-anakku nanti silahkan dibuat di selembar kertas kosong begitu, ditulis pulpen, kemudian nanti diupload di PJJ ya. Dan nanti kalau anak-anakku masih bingung ya, pada prinsipnya mencontoh dari contoh yang Pak Sam buat nggak apa-apa, tapi anakku nanti bisa menambahi ya, bisa menambahi ataupun mengurangi sesuai dengan yang anak-anakku harapkan. Jadi tema hari ini kita akan menambah sebuah halaman Google Site. Nah, untuk penambahnya berapa ya nanti sejumlah yang anak-anakku rancang gitu ya. Jadi sebelum melakukan penambahan halaman Google Site, anak-anakku nanti harus merancang. Berikut contoh rancangannya yang sudah Pak Sam buat ya. Nah, seperti ini kira-kira temanya adalah Pak Sam online gitu ya. Karena Pak Sam akan membuat seputar ya kegiatan Pak Sam. Jadi untuk halaman utamanya adalah Pak Sam online yang nanti isinya ya bebas. Kalau kemarin sudah kita kenalkan, isinya berupa apa itu perkenalan gitu ya, dan nama dan seterusnya. Nanti bisa diedit di halaman utama itu. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba menambahkan halaman berikutnya. Nah, nanti yang ditambahkan berapa halamannya? Ya sejumlah yang anak-anakku rancang di sini. Kalau anak-anakku nanti merancangnya sama posisi ini, berarti nanti akan menambah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti akan menambah 7 halaman. Di mana masing-masing halaman itu nanti ya isinya ya, sesuai dengan judulnya kan gitu. Jadi anak-anakku nanti sebelum menambahkan halaman baru di Google Site harus membuat konsepnya ini dulu. Kira-kira nanti halaman internet yang anak-anakku akan buat itu apa saja isinya. Ini contohnya. Pak Sam Online ini adalah nama webnya. Kemudian halaman pertamanya nanti berisi home ini, di mana halaman home ini nanti isinya adalah, sementara ini adalah fotonya Pak Sam. Kemudian nanti ada halaman yang kedua, ada halaman about gitu. About ini nanti isinya ya seputar informasi dari Pak Sam ya, misalnya nama, kemudian tempat tanggal lahir, hobi, sekarang tinggal di mana, misalnya riwayat pendidikannya apa, misalnya ya riwayat bekerjanya di mana, kemudian apalagi
misalnya pengalaman yang menyenangkan. Kemudian selain itu nanti akan ada portofolio ya. Portofolio ini adalah hasil karya. Nah, nanti silakan anakku untuk hasil karyanya ini diidentifikasi lagi selama di SMP selama di SMK 9 ini sudah menghasilkan berapa karya kan gitu. Kemudian kalau karyanya banyak nanti perlu nggak dikelompokkan gitu. Kalau misalnya karyanya hanya desain ya mungkin tidak perlu dikelompokkan. Setelah portofolio nanti langsung ditampilkan contoh-contoh dari desainnya. Tapi kalau karyanya nanti banyak ya misalnya anak-anakku memiliki karya video, kemudian karya animasi, karya desain, ya nanti dipilah halaman video nanti untuk menampilkan portofolio karya anak-anakku yang berupa video, kemudian yang animasi ya berupa animasi, yang desain ya berupa desain. Kemudian yang berikutnya adalah catatan harian. Nah, untuk catatan harian ini ya nanti diisi kegiatan anak-anakku setiap harinya gitu ya. Bisa juga diisi tugas-tugas. Jadi nanti kalau anak-anakku diminta mengirimkan tugas ke sini ke sana misalnya oleh bapak guru, nanti anak-anakku bisa tugasnya itu dimasukkan di catatan harian ini, kemudian pak guru atau bu guru yang meminta tugas anak-anakku itu tinggal dikasih linknya sehingga nanti tidak akan tercecer atau tidak akan hilang kan, gitu. Bisa juga seperti itu, tapi tidak juga misalnya catatan harian hari ini misalnya belajar IPA atau belajar fisika atau belajar mapel produktif misalnya, atau membantu orang tua apa boleh. Kemudian halaman terakhir adalah kontak. Untuk kontak ini ya alat komunikasi yang bisa dihubungi, misalnya nomor WA, nomor telepon, atau nomor apalagi bukan nomor ya, bisa pakai Telegram, bisa pakai Instagram, Twitter, Facebook, dan nanti bisa diisi. Ini kira-kira anakku untuk kegiatan hari ini. Jadi anakku akan menambah halaman Google Sheet sesuai dengan rancangan ini. Jadi sebelum membuat Google Sheet-nya anakku harus sudah membuat ini dulu. Anakku boleh membuat tidak harus sama proses ini, membuat yang berbeda ya. Misalnya anakku punya referensi di halaman internet orang lain, bisa dicontoh. Tapi kalau anak-anakku bingung nanti ya minimal ini. Ya, ini nanti silahkan buat manual gini, kemudian difoto, kemudian diupload nanti pada tempat yang Pak Sam sediakan. Yang berikutnya anakku, setelah anakku sudah memiliki konsep ini, ya mari kita lakukan materi hari ini adalah menambah halaman Google Sheet. Untuk menambah halaman Google Sheet, mula-mula atau pertama kali yang harus anakku lakukan adalah buka dulu Google Sheet yang anak-anakku kemarin sudah buat. Bagaimana cara bukanya ya tinggal diaktifkan aja Google Chrome-nya begitu, kemudian ketikkan alamat Google Sheet-nya kemarin apa ya, situs gini ya, situs google.com, tinggal di enter. Kemudian kalau anakku belum login belajar ID atau emailnya ya nanti diminta login dulu seperti mau cek email itu. Tapi kalau anak-anakku sudah login ya sudah masuk ke dalam email atau ya ke dalam email yang kemarin digunakan untuk membuat Google Sheet ya, berarti anak-anakku tinggal membuka saja, nanti akan muncul halaman seperti ini. Kemudian anak-anakku buka halaman yang kemarin sudah berhasil dibuat. Halaman yang sudah berhasil dibuat itu biasanya di bawah ini. Untuk yang atas ini kan contoh template-nya. Jadi kalau anak-anakku nanti membuat Google Sheet dengan template yang dipilih ya nanti otomatis sudah akan jadi semua. Anak-anakku tinggal ngedit kontennya. Tapi untuk kemarin kan kita mencoba membuat Google Sheet-nya kan dari halaman kosong, sehingga anakku nanti mendesain sendiri. Langkah selanjutnya adalah membuka halaman yang sudah kemarin dibuka, yang sudah kemarin dihasilkan ya. Kalau Pak Sam contohnya ini, ya kita buka. Tunggu sebentar, ini koneksinya internet Pak Sam agak kurang baik sepertinya. Biasanya juga tidak selambat ini. Yang berikutnya anakku, setelah nanti kita buka dulu Google Sheet yang kemarin sudah kita buat, langkah selanjutnya adalah nanti anak-anakku memilih di sebagian kanan ini ya nanti. Kita tunggu sebentar. Ini anakku, kita sudah berhasil membuka halaman yang kemarin
dibuat halaman dari Google Sheet yang sudah kita hasilkan. Langkah berikutnya adalah untuk membuat halaman baru. Dan aku tinggal dipilih bagian kanan ini, ya. Kemudian silahkan diklik halaman. Langkah selanjutnya untuk menambah halaman baru, tinggal aku lanjutkan ke ikon tambah yang ada di sebelah kanan bawah ini, ya. Kemudian nanti akan muncul dua pilihan. Yang pertama adalah halaman baru, yang kedua adalah link baru. Untuk kali ini karena kita akan menambah halaman baru, ya kita pilih yang halaman. Kalau kita pilih yang menggunakan link baru, ini berarti anak-anakku sudah harus mempunyai halaman internet. Sementara ini karena kita belum punya halaman internet yang akan dituju, maka kita buat halaman baru. Kita klik ya ini, kemudian klik gitu ya. Yang selanjutnya kita tuliskan nama halamannya. Nah, untuk nama halamannya sesuaikan dengan yang tadi. Yang di sini ya anak-anakku. Ini ada home, tadi udah ya home. Cuman kalau di sini home-nya diberi nama apa tadi ini? Faksam ya, Faksam online atau halaman muka ini namanya. Halaman muka itu isinya ini. Kemudian kita tambahkan halaman barunya apa? About. Kemudian about itu bahasa Indonesia apa sih? Tentang saya ya. Misalnya pakai bahasa Indonesia ya boleh tentang saya. Kemudian lanjutnya kosongkan saja, langsung selesai. Nah, nanti kalau aku berhasil membuat halaman baru, maka akan muncul di sini halaman barunya. Nah, selanjutnya halaman baru ini bisa diisi sesuai dengan yang dikehendaki. Kalau misalnya isinya tag ya pilih tag ya. Kalau gambar ya dipilih gambar. Nah, untuk mengisi ini nanti kita bisa menggunakan sisipkan ini. Seperti kemarin ya. Nah, tinggal kita pilih. Nah, oke, kembali ke halaman yang lain. Halaman yang tadi kita berhasil buat. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua halaman ini. Halaman pertama adalah halaman muka, halaman kedua adalah halaman tentang saya. Kemudian halaman yang kita buat tadi sudah otomatis terbuat di sini. Nah, nanti kalau kita klik di sini ya nanti yang muncul adalah tentang saya. Kalau kita klik halaman muka ya nanti yang muncul adalah halaman yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan membuat halaman selanjutnya. Sebanyak ini ya. Sebanyak yang kita rencanakan. Nah, setelah about ya adalah portofolio. Berarti kita buat portofolio. Oh, koneksinya. Baik, untuk menambah halaman baru, selangkahnya sama kayak tadi, tinggal diklik plusnya ini, kemudian kita tuliskan nama halaman barunya. Apa tadi? Portofolio. Kemudian selesai. Oke, nah ini sudah muncul lagi. Kemudian yang berikutnya adalah apa tadi? Video, animasi, desain, tetapi nanti di bawahnya portofolio. Bagaimana cara membuatnya? Ya sama, tinggal nanti ada lanjutannya. Kita buat yang video dulu. Cara membuatnya bagaimana ya? Klik plus ini, kemudian tulis video. Kemudian di lanjutannya ini, oke, nggak usah ya. Selesai dulu aja. Ya, kita klik selesai. Kemudian karena video ini adalah di bawahnya portofolio, ini kita tarik saja, kita masukkan ke sini. Ya, biar nanti videonya ini ada di dalam portofolio. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ini juga muncul seperti ini. Nah, otomatis sudah muncul sub menunya ya. Kemudian berikutnya adalah apa tadi? Ini masih kita klik selesai. Selesaikan dulu nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya apalagi? Animasi, desain. Setelah itu selesai. Kemudian masih ada lagi tidak tadi? Catatan harian. Oke. Catatan harian. Nanti kalau
langsung kita tulis, nanti catatan harian berada di sini, masuk sini, supaya kembali supaya berada di bawahnya tentang saya ini bagaimana ya. Coba kita klik yang ini dulu, menu yang lain dulu, kemudian kita kembali ke halaman ini, kita kembali ke sini. Kalau lama ya. Oke, coba klik sini. Nah, setelah itu kita klik plus, coba bisa nggak? Kalau nggak bisa nanti tinggal ditarik ya. Oke, setelah itu ada, kita post dulu. Oke, kita lanjut membuat halaman baru ya. Caranya tinggal diklik plus, kemudian kita tuliskan apa tadi ya, catatan harian. Tulis catatan harian, kemudian selesai. Hasilnya dilihat di mana nih? Oh, udah di sini ya. Kalau ingin catatan harian berada di halaman setelah tentang saya, ini tinggal ditarik aja. Nah, ke sini. Oh, enggak ini. Atau ini yang ditarik ke atas. Nah, ya gitu. Atas ini juga. Udah ya, udah sesuai ini. Ini tarik ke atas kalau misalnya. Nah, yang berikutnya untuk menambah halaman yang lain lagi, ya tinggal klik plus, kemudian tulis namanya apa yang tadi, kontak. Nah, oke. Kontak, kemudian disimpan. Oke, kalau kontak tempatnya sesuai, ini tinggal ditarik aja. Oke, nah seperti itu. Tarik lagi ke atas, misalnya belum sesuai. Nah, itu. Nah, setelah itu jangan lupa kita publish, sehingga semua halaman yang ada di sini akan terbaca oleh orang lain atau oleh user. Kita publish. Cara publishnya sama ya kayak kemarin ya. Nanti publishnya ada yang hanya yang bisa melihat hanya yang sesama punya akun belajar ID, tapi juga bisa setiap orang yang mempunyai link bisa buka. Kita publish dulu, walaupun mungkin agak lama. Oke, ini sudah berhasil dipublish, kemudian klik publish. Nanti akan tampil seperti pada saat user lain membuka ya. Kira-kira nanti tampilannya seperti apa? Seperti ini. Oke, tinggal kita klik seperti ini ya. Ya, oke. Nah. Demikian anakku untuk cara menambah halaman di Google Sheets. Kemudian kalau ingin menambah kontennya, menambah tulisannya, bagaimana caranya? Tinggal dipilih yang sisipkan ini, tinggal dipilih mana, berupa teks atau berupa teks dan gambar. Ini tinggal disesuaikan aja ya. Bahkan anakku juga bisa menambahkan tombol, menambahkan daftar isi dan tulis. Tapi sementara ini kita aplikasikan dulu, kita menggunakan yang standar dulu ya, menggunakan tata letak yang standar. Silahkan anakku misalnya ingin desain dari kontak ini misalnya berupa foto dan tulisan, ini tinggal diklik ini foto dan tulisan seperti ini ya. Kemudian ini diisi fotonya Pak Sam misalnya, atau diisi foto yang yang punya website itu. Kemudian tagnya ini dia diisi seputar perkenalan Pak Sam, misalnya nama, alamat tinggal, misalnya seperti itu. Oke, kita coba upload foto duluan anakku, saya rasa udah paham itu, tidak perlu Pak Sam ulangi gitu ya. Oke, ini misalnya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah perkenalan, misalnya seperti itu ya anakku. Agak terganggu aksinya, mohon sabar ya. Nah, ini saya tulis misalnya Sami Yanto, perkenalan. Kemudian SMK 9 Surakarta. Udah selesai, tinggal di publish lagi ya, begitu. Jelas ya anakku.
ada pertanyaan, jika ada pertanyaan nanti kita komunikasi melalui WA ataupun anak-anakku bisa komunikasi melalui tempat yang tersedia di PJJ, karena setiap aktivitas anakku akan menghasilkan sebuah ya nilai lah gitu ya, apapun itu, misalnya menjawab pertanyaan temannya atau mengasih tahu temannya, itu nanti akan mendapat kontribusi tersendiri. Saya rasa untuk pertemuan kali ini Pak Sam cukupkan sampai sekian, ternyata sudah 21 menit. Sebelum Pak Sam akhiri, ingat selalu 5M ya, pakai masker, menjaga jarak dan seterusnya, supaya kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita Pak Sam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.